selamat pagi. Kembali lagi dengan acara Ekspresi, Eksistensi para Pegiat Literasi. Kali ini bersama saya Atika Dwi Astuti selaku host acara kali ini. Nah, kali ini temanya apa nih ya? Temanya layanan anak. Oke, nah di sebelah aku kali ini ada dua narasumber hebat, yaitu mohon maaf ya, Ibu Muyasaro. Mohon maaf, silakan perkenalkan diri. Oke, terima kasih. Halo Sobat Perpus, perkenalkan saya Muyasaro atau biasa disapa Mbak Muy atau Bu Muy. Untuk layanan anak ini biasanya saya bertugas sebagai koordinator layanan ya. Nanti tugas saya untuk mengkonfirmasi jadwal-jadwal kunjungannya sudah masuk kepada guru-guru dari sekolah yang bersangkutan. Seperti itu. Wow, nah selanjutnya untuk narasumber yang kedua itu Mbak Moidotul Hasanah atau sapaan akrab kita biasanya Mbak Ana. Silakan Mbak Ana. Oke, halo Sobat Perpus, perkenalkan nama saya Moidotul Hasanah, biasa disapa Mbak Ana atau juga karena kita bersinggungan dengan anak-anak, biasa pada memanggil saya Ibu Ana. Okay. Nah, tugas saya di sini sebagai pelaksana apabila ada kunjungan anak. Biasanya kita ditemani dengan beberapa teman-teman saya sebagai staf bidang perpus juga. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Nah, untuk kali ini ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama yaitu tentang layanan apa saja sih yang tersedia di Perpustakaan Kota Pekalongan? Oke, untuk layanan perpustakaan kita ada layanan pendaftaran anggota, layanan sirkulasi, layanan penelusuran literatur, ada juga layanan untuk anak-anak, kemudian itu bentuknya biasanya orientasi perpustakaan, sama yang spesial itu kita ada layanan mini teater, yaitu nonton bareng di ruang mini teater kita. Ruangan mini teater itu sendiri di lantai 3 ya? Iya, kita perpustakaan Kota Pekalongan ada 3 lantai. Lantai pertama itu untuk kita khususkan untuk layanan anak, ada playground, ada ruang bermain, sama ruang koleksi buku anaknya. Kemudian di lantai 2 itu untuk layanan remaja dan umum, ada layanan ruang diskusi, kemudian koleksi, sirkulasi, ada lab komputer, kemudian ada pojok BPS juga. Kemudian lantai 3 itu untuk kantor dan layanan untuk publiknya itu untuk ruang mini teater. Oke, luar biasa ya. Nah, karena kita lagi membahas tentang layanan anak atau tentang anak ya, di perpus sendiri ini jenis-jenis bukunya itu, jenis buku-buku anaknya itu sendiri apa aja ya? Buku-bukunya itu ada buku fiksi, buku koleksi tentang pengetahuan, dongeng itu termasuk fiksi ya. Dan untuk lebih jelasnya kita tanyakan sama pustakawannya ya. Oke. Ada komik ya? Ya, untuk anak-anak kita lebih banyak ini memang di fiksi karena untuk mematik atau mengembangkan minat baca mereka. Biasanya itu yang paling difavoritkan itu komik ya. Iya, betul. Kemudian ada buku-buku untuk pengetahuan, buku bahasa, kemudian ada ensiklopedi juga. Kita punya banyak tuh di lantai 1, nanti bisa dicek kalau kesini. Oh my god. Kita tunggu kedatangannya ke perpustakaan Kota kedatangannya ya para sobat perpus. Nah, selanjutnya untuk tadi kan kita udah membahas tentang buku-buku anak ya. Berarti buku-buku anak itu boleh dipinjam? Boleh banget dipinjam. Tapi nah, ada syaratnya. Ada syaratnya ya. Nah, ini pertanyaannya nih, gimana sih cara mendaftar sebagai anggota perpustakaan itu sendiri? Ya, untuk keanggotaan kita itu terbatas untuk warga Kota Pekalongan atau warga luar Kota Pekalongan yang ada kegiatan di Kota Pekalongan. Berarti ada dua nih teman-teman, ada yang warga luar Kota Pekalongan bisa dan warga Kota Pekalongan itu sendiri ya. Ya. Untuk warga Kota Pekalongan kita syaratnya sangat mudah, tinggal menunjukkan kartu identitas, kalau anak-anak berarti KIA, kemudian yang dewasa KTP atau kartu pelajar bagi yang masih berstatus sebagai siswa, kemudian mengisi formulir di loket pendaftaran. Oke. Nah, ini kalau warga Kota Pekalongan jelas warga Kota Pekalongan. Kalau luar Pekalongan itu banyak kan dari mana nih? Atau biasanya yang datang ke sini tuh orang-orang mana ya teman-teman ya sekitar Pekalongan itu sendiri? Nah, iya. Dari kota kabupaten tetangga aja ada. Dari Kabupaten Pekalongan, dari Batang, dari Pemalang juga ada. Biasanya itu mahasiswa-mahasiswa yang
kuliah di di Univel atau di Universitas Pekalongan gitu ya. Nah, itu syaratnya untuk warga luar kota Pekalongan sendiri biar punya kartu anggota perpustakaan gimana nih caranya? Iya, syaratnya sama seperti yang tadi, membawa kartu identitas, mengisi formulir, dan tambahannya itu harus ada surat keterangan dari instansi tempat sekolah, kuliah atau kerja. Gitu aja sih. Kita nggak persyaratan ribet-ribet. Wah, caranya tuh ternyata mudah banget teman-teman. Jadi teman-teman luar warga kota Pekalongan seperti Batang atau Kedung ya, Kedung juga bisa segera daftar sebagai anggota perpustakaan dengan tata cara tadi, melampirkan surat keterangan, surat aktif ya. Oke. Berkegiatan di Kota Pekalongan seperti bekerja maupun sekolah atau kuliah di Kota Pekalongan. Wah, nah ini berarti banyak nih warga Kota Pekalongan yang udah daftar ya. Banyak sekali. Oke, nah layanan anak itu sendiri di perpustakaan itu apa sih? Pengertian layanan anak itu sendiri maksudnya? Layanan anak sendiri itu kita berikan kepada anak-anak yang berada di lingkungan Kota Pekalongan. Jadi semua anak yang berkunjung di perpustakaan daerah Kota Pekalongan itu kita melayani mereka, kita memberikan fasilitas untuk mereka, misalkan mereka butuh datang ke perpus nih ya. Misalkan mereka butuh buku, kita arahkan untuk ke ruang layanan anak karena mereka kan anak-anak, jadi kita sediakan buku yang khusus untuk anak-anak. Nah, kalau untuk layanan spesifiknya sendiri, untuk layanan anak itu biasanya kita mengakomodir seperti yang tadi dikatakan Mbak Muyas itu, kalau misalkan dari sekolah-sekolah itu mau berkunjung ke perpustakaan dari misalkan TK mana, TK Islam atau TK Masyito atau TK apapun itu yang mau berkunjung, biasanya mereka menyurati ke kita, menentukan tanggal, terus mereka mengkonfirmasi ke kita pada tanggal itu ada nggak kegiatan ataupun sudah diisi oleh orang lain belum untuk hari itu untuk kunjungan. Jadi mereka kan mau berkunjung ya ke perpustakaan Kota Pekalongan. Nah, setelah itu misalkan memang kegiatannya di perpustakaan itu pada tanggal itu free, kita mengizinkan mereka untuk berkunjung ke perpustakaan Pekalongan. Nah, tadi terkait layanan anak di perpustakaan Kota Pekalongan itu apa hanya baca buku? Apa nggak ada hal lain yang bisa dilakukan anak-anak itu sendiri, seperti mungkin bisa mewarnai teman-teman atau menggambar atau bermain permainan anak? Oh iya, betul sekali. Nah, jadi selain kita menyediakan fasilitas buku, kita juga ada fasilitas namanya playground. Jadi semua menarik sekali ya. Betul, iya. Makanya sekarang itu banyak sekali anak-anak dari sekolahan itu berkunjung ke perpustakaan daerah Kota Pekalongan. Karena kita menyediakan playground itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi itu nggak ada dipungut sama sekali, 5.000 pun nggak ada. Nggak ada teman-teman. 1.000 aja nggak ada. 1.000 aja nggak ada. Wow, luar biasa, Masya Allah. Nah, berarti anak-anak bebas bermain atau harus ada orang tua atau gimana nih? Iya, jadi persyaratannya misalkan anak-anak di bawah usia 5 tahun itu harus dengan pendampingan orang tua. Kita ada 2 lokasi area playground. Teman-teman. Iya, jadi playground yang pertama itu untuk area mainan selorotan, terus jungkat-jungkit, terus juga ada wahana-wahana yang lain itu hanya bisa digunakan untuk anak yang usianya 2-5 tahun, dan itu harus dengan pendampingan orang tua. Sedangkan di sebelah kiri itu ada, sebelah kanan ya maaf, itu ada area permainan edukatif. Nah, itu bisa itu bisa digunakan dari anak mulai usia 2 sampai usia SD ataupun SMP, mereka yang ingin bermain. Di sana kan disediakan juga kayak puzzle, mainan-mainan edukasi seperti boneka tangan dan juga mainan-mainan yang lain, APE yang sangat berguna ya, sangat menarik ya bagi mereka yang berguna. Dan aku lihat pun di sana juga banyak permainannya yang emang mengasah sesuai permainan edukasi yang memang edukasi untuk anak-anak gitu ya. Oke, nah jadi layanan anak atau penunjang anak di perpustakaan ini sangat banyak ya, sangat banyak. Apakah di perpustakaan sendiri ada lomba-lomba yang menunjang untuk prestasi anak? Banyak sekali untuk prestasi lomba-lomba yang disediakan oleh perpustakaan ya. Untuk lomba itu biasanya kita ada. Jadi maaf ya, aku potong dulu. Apakah lombanya itu setiap tahun sekali atau lombanya itu mungkin kalau ada event-event tertentu? Silakan mau terjelas.
Iya, biasanya kita ada yang event tahunan, yaitu ada lomba bercerita untuk anak-anak. Biasanya untuk peserta itu anak SD usia berapa ya? 10 tahun mungkin ya. Karena biasanya kita ambil dari kelas 4. Nah, itu nanti untuk juaranya kita kirim ke provinsi dan bisa sampai tingkat nasional kalau memang juara di tingkat provinsinya. Kemudian selain ada di agenda tahunan, kita juga ada biasanya di kegiatan festival literasi itu ada berbagai macam lomba yang bisa diikuti oleh anak-anak secara umum maupun perwakilan dari sekolah. Biasanya ada lomba melukis, ada lomba membaca puisi, gitu ya, mewarnai, menggambar. Tahfidz Macam-macam. juga ada ya. Ada tahfidz juga untuk segi keagamaan. Iya, berarti ada event-event tertentu juga yang menyelenggarakan lomba-lomba itu ya. Oke, terima kasih. Infonya sangat penting banget nih buat sobat-sobat perpus yang pengen orang tuanya nih, siapa tahu ada info anaknya tuh ikut lomba apa sih di perpustakaan gitu ya. Nah, bisa juga nih. Nah, aku kemarin tuh ada beberapa pengunjung yang bertanya gitu ya, gimana sih kalau misalnya kayak tadi layanan anak nih, mungkin kan ada yang main bola ya, ada yang lempar-lemparan juga, mungkin lari-larian dan mengganggu kenyamanan pengunjung lain. Apakah ada ruangan yang lebih hening atau yang lebih nyaman untuk pemustaka agar tidak distract sama pengunjung yang lain gitu? Ada nggak kira-kira Mbak Mia atau Mbak Ana ini? Ya ada jadi kita kan tadi sudah sampaikan bahwa ruangan kita itu terbagi dari tiga lantai. Yang pertama itu dikhususkan untuk anak, yang kedua untuk remaja atau umum, dan ketiganya lebih ke untuk kantor. Tapi karena konsep perpustakaan kita itu kan terbuka banget ya, jadi kayak semuanya bisa diakses dari satu tempat itu bisa kedengaran semua. Iya, benar. Bagi yang mungkin merasa terganggu dengan konsep baru kita, itu kita ada sediakan juga ruang diskusi yang bisa digunakan, ada di lantai 2 dan di lantai 3. Silakan kalau teman-teman mungkin pas berkunjung, kok pas kita ramai ada banyak kunjungan dari anak-anak SD atau TK, silakan bisa gunakan di ruang diskusi yang lebih ini. Di ruang diskusi lantai 2 ya? Iya, ya. lantai 2. Oke, nah ini ada, kita kembali lagi mungkin tentang kunjungan tadi, sobat-sobat perpus belum jelas ya, bagaimana sih cara kunjungan di perpustakaan dan kunjungan perpustakaan itu gimana sih gitu? Oh iya, jadi biasanya seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan dari sekolahan ataupun lembaga yang ingin berkunjung ke perpustakaan daerah Kota Pekalongan itu hanya membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan. Nanti mereka menentukan tanggal. Jadi setelah mereka menentukan tanggal, kita akan melihat agenda kita. Misalkan pada tanggal tersebut memang kosong, kita akan langsung ACC tanggal tersebut. Tapi jika memang sudah di booking ataupun sudah ada yang mengisi untuk berkunjung pada tanggal tersebut, kita akan arahkan mereka memilih tanggal yang lain ya, karena kan kita kapasitas perpustakaan itu juga agar bisa memfasilitasi mereka agar tidak terlalu crowded ya di sini ya, karena kalau terlalu ramai juga nanti bisa mengganggu pengunjung yang lain yang memang mereka ingin fokus ya. Selain kita juga menyediakan ruang yang lebih privat kepada mereka di lantai 2 di ruang diskusi umum, tapi kan kita juga menjaga kenyamanan mereka. Kalau terlalu crowded juga kan kasihan ya seperti itu. Jadi kita membatasi maksimal untuk satu hari kunjungan itu 2 pengunjung dari sekolahan. Tapi untuk pengunjung umum bebas mau datang kapan saja dengan jam layanan kita, yaitu untuk hari Senin sampai Kamis sendiri kita buka dari jam 7:30 sampai jam 15:45 sore. Sedangkan untuk hari Jumat kita buka dari jam 7:30 sampai jam 2 siang. Kalau hari Sabtu Minggu kita tetap buka, yaitu dari jam 8 sampai jam 1:30 siang. Nah, bagi semua warga Kota Pekalongan ya, Sobat Perpus ya, kalau misalkan teman-teman mau berkunjung, boleh banget mengikuti jam layanan kita. Karena kita tidak ada tutupnya kecuali hari libur nasional. Kecuali hari itu ya, hari besar ya. Hari besar hari ya. tanggal merah teman-teman. Nah, tadi kita udah dengerin tuh kalau misalnya kunjungan anak itu seperti apa ya. Nah, mungkin ada yang lupa gimana caranya tadi nih, yang berkunjung ke perpustakaan itu caranya gimana?
Oh iya, jadi kalau misalkan teman-teman mau dewasa, mau anak ataupun mau orang tua gitu mau berkunjung ke perpustakaan, semua kita arahkan untuk mengisi daftar hadir pengunjung terlebih dahulu. Jadi di pintu masuk sebelah kanan itu kita ada layar monitor. Biasanya kita misalkan ada pengunjung yang baru datang belum pernah berkunjung, itu akan dibantu oleh petugas perpus kita untuk mengisi daftar hadir pengunjung. Jadi langsung ke sebelah kanan untuk mengisi daftar hadir ataupun daftar pemustaka. Nah, setelah kita mengisi daftar pemustaka di layar monitor tersebut, kita boleh berkunjung masuk ke dalam itu mau ke lantai 1 ataupun ke lantai 2. Karena yang ada layanannya itu kan di lantai 1 sama lantai 2. Lantai 1 untuk pengunjung anak-anak, ada playground dan juga koleksi buku anak, dan di lantai 2 itu ada koleksi buku umum. Jadi semua warga Kota Pekalongan boleh berkunjung ke perpustakaan. Nah, kalau di lantai 3 sendiri biasanya kita gunakan untuk dari lembaga ataupun dari sekolahan yang ingin difasilitasi untuk nonton bioskop bareng. Nah, misalkan nih menarik sekali ya ini ya. Sekali ya. Karena memang warga Kota Pekalongan ataupun khusus umumnya ya seluruh anak-anak anak-anak Indonesia itu sekarang itu sudah banyak yang lebih tertarik kepada gadget. Mereka digital itu era digital kita ya. Digital. Jadi mereka sudah tidak tertarik dengan dunia buku. Makanya kita dari pemerintah Kota Pekalongan ataupun dari pemerintah pusat itu menggalakkan untuk budaya baca dengan memfasilitasi mereka dengan playground, dengan wahana-wahana itu ya, wahana-wahana yang lain seperti mini teater. Nah, mereka kalau misalkan sudah tertarik dengan wahana-wahananya dulu, nanti diharapkan ke depan mereka bisa mencintai buku dengan awalnya yang mereka hanya berkunjung pengen di perpus, hanya pengen main ya, nanti next time pengen baca buku. Nah, diharapkan ya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Untuk kunjungan anak di perpustakaan, itu kegiatannya, runtutannya boleh nggak sih dikasih tahu? Jadi untuk bahan gambaran nih, untuk para SD atau SMP atau orang yang mau membuat surat kunjungan ya, itu kegiatannya apa aja sih? Mungkin Bu Ana atau Bu Muyas nih bisa. Oke, Mbak Ana aja. Ya. Nah, jadi biasanya kalau kita menerima kunjungan, kita akan mengajak mereka setelah absen, kita akan arahkan mereka, kalau misalkan ini anak-anak ya, dari anak yang TK, kita akan arahkan ke lantai 1 karena mereka riskan sekali kalau dibawa ke atas ya untuk ke lantai 3. Mengingat mereka juga rasa ingin tahunya tinggi, jadi lebih suka lari-lari. Suka lari-lari. Jadi kita mengantisipasi ya. Kalau dari lantai 2 atau 3 mereka karena belum ada liftnya pasti belum ada liftnya. Jadi bahaya banget ya. Iya benar. Jadi kita memfokuskan untuk di lantai 1 untuk nonton film, untuk explore, mungkin kita kasih kegiatan senam bersama lebih semangat. Semangat betul sekali. Nah, seperti itu. Nanti setelah kita ajak senam, kita biasanya kita adakan untuk mendongeng juga dengan kapasitas anak ya maksimal kalau mendongeng itu 40 anak, karena kalau lebih dari 40 anak itu mereka kurang kondusif, susah fokus ya betul. Nanti biasanya kalau lebih dari itu kita arahkan untuk nonton bioskop. Paling kita memotivasi mereka untuk membaca, nanti membacanya bisa ditemani oleh ustadzahnya ataupun guru-gurunya ya. Jadi setelah mereka senam, nonton film, baca buku, nanti kita serahkan kepada gurunya untuk mendampingi bermain dan juga membacakan buku lagi biar mereka terbiasa untuk membaca buku. Nah, kalau untuk yang dari SD sendiri, kita biasanya mengajak mereka untuk ke mini teater kita di lantai 3 karena mereka sudah bisa mawas diri ya, sudah bisa hati-hati, bisa menjaga diri untuk sampai ke lantai 3. Mereka lebih aman ya, kalau misalkan ke lantai 3 juga aman, insya Allah seperti itu. Kita ajak mereka untuk nonton bioskop bersama. Nah, untuk film yang kita sediakan sendiri itu film-film edukasi tentang anak-anak sekolah, tentang budi pekerti, ya Subosito, ya tentang kasih sayang orang tua kepada anak. Jadi agar mereka itu lebih
menghormati orang tuanya, lebih suka membaca juga seperti itu. Jadi filmnya yang di lantai 1 maupun di lantai 3 itu beda atau sama atau gimana itu? Beberapa Beda. ada yang sama dan juga ada yang beda. Tapi Untuk kalau yang kategorinya sendiri gimana? Maksudnya Iya. pemilihan filmnya apa? Kalau yang lantai 3 atau yang lantai 1? Oh iya, kalau yang lantai 1 itu lebih kita fokuskan untuk yang ke kartun-kartun. Oh, kartun-kartun Film-film buat dongeng, anak-anak kecil nih. iya. Film-film Iya. Kemandirian, Kemandirian. mandi sendiri, menata mainan sendiri. iya. Nabi-nabi juga ada ya? Ada, Ada, ada. iya. Untuk di lantai 2 itu kita lantai 3? filmnya tentang itu yang tadi disebutkan budi pekerti, tentang pengetahuan, tentang kasih sayang, tentang saling menghormati sesama seperti itu. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi bisa nih langsung berkunjung ke perpustakaan Kota Pekalongan. Betul Nah, banget. aku tuh pernah lihat tuh, kayaknya Bu Ana tuh juga pernah bercerita ya. Iya, Itu betul. gimana kalau bercerita ke anak-anak lantai 1, lantai 3 juga nggak apa-apa tuh? Untuk anak Jadi, TK, PAUD aja? Kalau bercerita itu kita lebih fokuskan untuk anak-anak usia dini. Karena kalau usia SD itu kan mereka sudah bisa membaca Membaca ya. sendiri. Baca sendiri, Iya, jadi mereka teman-teman. lebih eksplor untuk Iya. membaca sendiri. Kalau untuk TK sendiri itu Iya. kan kita masih Satu memotivasi mereka, membacakan, iya. iya. Memotivasi mereka untuk suka membaca, membuka buku ya, terutama ya. Walaupun mereka sendiri belum bisa baca ya, Iya, tapi betul kita yang sekali. bisa menumbuhkan rasa anak-anak tuh dia buka buku dulu baru nanti ada keinginan untuk Keinginan, membaca gitu iya, ya. betul. Nanti kalau semakin mereka, wah ternyata buku itu isinya bagus, ternyata buku itu banyak yang dapat kita pelajari dari buku itu, kita dapat mendapatkan pengetahuan dari buku Iya. itu. Nanti anak akan semakin, wah aku pengen buka buku, pengen bisa baca. Nanti lama-lama mereka akan senang dengan buku. Secara tidak langsung mereka akan mencari buku-buku yang lain. Buku yang lain itu isinya apa sih, tentang apa? Aku pengen dapat pengetahuan dari buku itu. Oke, luar biasa. Nah, tadi kembali lagi ke tentang mewarnai atau menggambar. Apakah di sini disediakan untuk kertasnya, untuk alat tulisnya? Atau belum atau gimana? Kalau untuk fasilitas itu dulu kita pernah sediakan waktu kita masih di lokasi yang sebelumnya. di Lokasi yang Cipayung. lama? Iya, lokasi lama. Kalau untuk di tempat baru ini kita belum ada. Mungkin itu kedepannya bisa kita tambahkan untuk pojok kreativitas untuk anak-anak, bisa menggambar, melukis atau mewarnai. Iya. Semoga ada fasilitasnya ya. Oke, berarti ini masih soon ya? Masih soon ya? Coming soon. Coming Oke. soon, oke. Nah, sekedar informasi untuk Sobat Perpus, jadi sebelumnya Perpustakaan Kota Pekalongan itu ada di Jalan Jetayu. Jetayu. Jalan Dulu. Heeh. Iya, Di Jalan dulu itu, Jetayu. Di Jalan Jetayu nomor 2, Terus sekarang? atau sebelah utaranya Gor Jetayu. Oh. Dan kita pindah ke lokasi baru ini di Jalan Ki Haji Sabrawi nomor 2 Tirtol atau sebelah utara Kecamatan Pekalongan Barat itu sejak tahun 2024. Oke. Nah, jadi karena sebenarnya banyak warga Kota Pekalongan yang tanya kalau kartu di Jetayu itu masih bisa nggak sih digunakan di Perpustakaan Kota Iya. Pekalongan? Masih, karena kita sebenarnya cuma pindah lokasi untuk database kita masih sama dari lokasi sebelumnya. Memang ada beberapa dari pengunjung yang datang di lantai 2, terutama itu yang bilang katanya nyasar mbak saya ke Jetayu, tapi kok perpusnya nggak ada. Itu banyak sekali warga Kota Pekalongan ya yang masih bingung. Iya, jadi silakan kalau mungkin yang dulu pernah pinjam di sana belum dikembalikan, boleh benar, boleh di langsung sini. kembalikan mungkin yang lupa-lupa ya. Iya. Segera kembalikan di Perpustakaan Kota Pekalongan yang Yang sekarang baru ya. beralamat di Jalan Haji Sabrawi Nomor 2. Tirto, Kota Pekalongan. Oke, teman-teman. Nah, mungkin dari tadi banyak info ya yang kita dapat dari dua narasumber tentang layanan anak dan sangat menarik. Untuk warga Kota Pekalongan boleh pinjam buku, boleh baca buku di tempat, boleh bermain, boleh menonton film, dan boleh soon ya nanti akan ada mewarnai atau menggambar di pojok pojok kreativitas. Oke. Mungkin teman-teman yang informasinya kurang dari tadi yang kita dengar bisa tanya nih di YouTube atau IG Dinarpus Kota PKL. Ya. Info-info yang kurang tadi podcast ini di komen dan kita akan jawab oleh adminnya.
mungkin bisa kita jawab di podcast-podcast selanjutnya ya. Boleh. Kita kumpulkan dulu topik-topik apa yang perlu kita bahas. Iya. Nanti yang diminta sama Sobat Perpus nanti kita usahakan untuk kita bahas di podcast kita Selanjutnya. Oke. Karena podcast acara ekspresi ini mungkin akan tayang mingguan. Jadi teman-teman yang mau tanya, banyak tanya, boleh nih di komen-komen di YouTube. Oke. Mungkin sekian dulu untuk podcast acara ekspresi hari ini dari Perpustakaan Kota Pekalongan. Sampai ketemu di narasumber selanjutnya. Dan salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a